pikir Budi itu cinta mati sama saya. Saya segalanya. Tapi saya baru tahu di honeymoon ternyata dia lebih cinta bola. Gak usah sampai beberapa tahun, di honeymoon pun saya udah dibuat nangis sama dia. Segitu cintanya sama sepak bola, sampai-sampai pas honeymoon dia malah nonton bola. Kalau dulu sebelum menikah saya berpikir surga bagaikan neraka tanpamu. Tapi setelah menikah ternyata surga bagaikan neraka denganmu. Kita itu kenal di gereja, ya, bersyukur di lingkungan jemaat, ya, kita bisa saling mengenal. Nah, waktu saya kenal pertama kali sama Budi itu, saya itu baru putus, ya, pacaran, dan lagi sedih, lagi galau. Tapi saya bersyukur, ya, Tuhan mengirimkan Budi itu, biarpun saat itu saya nggak tahu, ya, tapi yang saya kenal Budi pertama kali, Budi ini seorang yang sangat serving, sangat humble, sangat giving dalam pelayanan. Itu yang membuat saya jadi suka duluan sama dia. Pertama kali kenalan dengan Hong Hong, saya sebenarnya nggak berani suka sama dia. Karena saya tahu banyak yang suka sama dia di gereja. Cuma waktu saya tahu dia suka saya duluan, akhirnya saya memberanikan diri untuk terbuka juga dengan dia. Itulah awal mulanya kita akhirnya bisa jadian. Karena kita berdua sama-sama udah melayani sejak masa single kita. Dan karena kita berdua-dua juga percaya ini jawaban doa kita. Kita berasa bahwa segala sesuatunya pasti akan mulus. Kalau tentang Budi sama Listiana kita banyak banget nih ceritanya ini. 1 hari sebelum pernikahan mereka itu berantem besar. Saya masih ingat malam itu sampai udah mau tengah malam itu. Setelah Kita duduk setelah rehearsal itu. Kita bilang, oke, Budi, Listiana, kalian tahu apa yang harusnya kalian lakukan. Bereskan ini. Nggak mau, dua-dua berkeras. Sampai udah 2 jaman. Habis itu saya bilang, kalau kalian tidak mau bertobat, saya tidak akan berkati pernikahan kalian. Mereka kaget. Karena sama-sama keras. Ya, tentang souvenir kita berantem, hampir mau dibatalkan ya sama pendeta kita ya. Tapi setelah itu kita bean dan kita enjoy wedding day-nya kita, indah banget wedding day-nya kita. Ya. Nah, di honeymoon kita juga udah berantem. Sebenarnya hal yang kita berantemin nggak besar, sepele. Saya nggak pernah tahu ternyata suamiku ini suka banget sama bola. Dan di hotel itu dia nonton berita bola sampai begitu fokusnya. Saya panggil dia Hani, berapa kali ya. Nggak nyaut-nyaut. Namanya belum Hani. Jadi saya akhirnya nangis di balkon sendirian. Dan dia juga nggak sadar. Saya lagi nangis tuh di balkon. Ya, tapi ya abis itu kita bayan lagi. Nah, balik dari honeymoon, baru nginjek di rumah aja, itu kita udah berantem. Hal kecil, berlanjut hampir setiap hari. Cara tutup lemari, handuk habis mandi ditaruh di lantai gini. Dan yang paling saya nggak suka adalah ketika ditaruh di ranjang. Jadi berantemnya itu hal kecil ya sebenarnya ya kita ya. Banyak konflik kita itu sebenarnya karena kita berdua itu beda banget sebenarnya. Karena kita dibesarkan dari latar belakang yang beda, keluarga yang beda, cara pikir yang beda. Jadi banyak hal yang kita berantemin sebenarnya bukan karena hal besar, tapi betul-betul karena perbedaan kita. Contoh buat saya yang paling trigger saya adalah cara istri saya bicara pada saya waktu itu. Jadi contoh kalau dia manggil saya, dia itu bisa manggil dari lantai 1, sedangkan saya di lantai 2 sedang di kamar mandi, dia bisa teriak dari dapur untuk memanggil saya dan bicara dengan saya. Stereo. Iya, suaranya kencang sekali. Ya, dan di rumah saya dulu kalau mama saya, adik saya mau bicara sama saya, kita akan masuk ke ruangan di mana orang itu berada dan kita bicara. Tidak perlu dengan suara yang kencang. Tetapi waktu saya main-main ke rumahnya Hong Hong, saya baru sadar ternyata memang begitulah kehidupan keluarga besarnya juga begitu. Cara ngomongnya dengan suara yang sangat kencang satu dengan yang lainnya. Kan hal kecil terjadi setiap harinya, sebenarnya kita jadi gak happy. Dan itu juga jadi sering salah-salahan.
Dan bahkan sampai kepikir ya, kita salah nikah gak ya? Padahal awalnya kita berasa pernikahan kita pasti akan bagus karena kita sudah diperlengkapi berasanya. Dan gitu juga berasa sama-sama pelayan dan karena jawaban doa ya. Tapi ternyata tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi begitu seringnya kita konflik dari hal-hal yang kecil itu karena kita nggak pintar menyelesaikannya, yang kecil itu menjadi besar. Bahkan kita nggak bisa lewatin 1 minggu tanpa kita minta konseling. Ya, nggak bisa. Sering banget, hampir setiap minggu. Mereka itu datang, bro, kita habis berantem. Pernah sekali ketok pintunya jam 10 sampai praktek tutup. Mereka rajin banget mengganggu kita sampai kita bilang boleh nggak? Boleh nggak 1 minggu jangan berantem? Kita bilang nggak bisa bro. Karena seringnya kita konflik, kita sampai berpikir apakah hubungan ini akan bisa jadi bagus ke depannya. Waktu kita ketemu dengan teman-teman kita seperti Winwati waktu itu yang mengatakan jangan khawatir bro, satu hari nanti kalian akan bisa lewati. Kita berdua sebenarnya tidak punya iman karena seringnya kita konflik di dalam pernikahan kita. Yang akhirnya membantu kita itu adalah ketika kita minta bantuan. Seperti tadi ya kita sharing, seminggu aja nggak bisa lewat tanpa konseling. Ya biasanya tuh kita ini kan ada jaimnya ya, sama cowok ya biasanya susah untuk terbuka dan minta bantuan. Tapi yang saya bersyukur malah Budi yang sering telepon Harlem minta bantuan untuk dikonseling ya. Dan saya bersyukur itu yang membantu kita. Sehingga akhirnya kita dijembatanin dan kita jadi kebantu. Bagaimana menghandle konflik-konflik karena perbedaan yang terjadi di antara kita. Hal lain yang membantu kita juga adalah kita buat keputusan dari awal. Mau berantemnya segede apapun ya, mau kita emosinya sebesar apapun, kita tidak akan gunakan kata cerai atau kata nyesel ya di dalam hubungan kita. Jadi setiap kali pikiran itu muncul, keinginan itu muncul, kita tuh gigit lidah kita untuk kata cerai itu tidak keluar. Nah hari ini kalau kalian perhatikan ya, istri saya itu nggak bisa ngomong huruf R, nggak bisa dia karena lidahnya jauh lebih pendek karena dia lebih sering gigit lidahnya daripada saya. Makanya hari ini pernikahan kita baik-baik saja setelah 27 tahun pernikahan kita. Kita ini punya goal ya, bahwa kita setiap tahun mau bertumbuh dalam pernikahan kita. Bahwa suatu hari kalau kita udah tua, udah kakek nenek, kita masih bisa hold hand, kita masih bisa kissing, ya, kita masih mesra, dan itu gambaran kita bahwa suatu hari tua kita mau seperti itu. Salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan kita adalah waktu saya ngalamin sakit. Saat itu saya didiagnos cancer. Itu terjadi di tahun 2018. Saya perasaannya kaget, shock. Kita berdua shock sebenarnya. Sedih, nggak bisa terima. Bahkan saya punya godaan untuk meragukan kasih Tuhan untuk saya. Ada masa-masa ketika saya lagi bergumul dengan begitu banyak pertanyaan pikiran saya, kenapa ini, kenapa itu, why, banyak sekali. Tiba-tiba saya kayak tersentak. Saya ingat momen seperti itu pernah saya alami ketika tahun 2000. Saat itu ketika saya lagi ngalamin keguguran. Saat itu saya nggak ngerti cara deal dengan perasaan pahit atau kekecewaan saya akan keadaan yang saya lagi alamin. Dan saya ngalamin kepahitan cukup lama ya, hampir setahun mungkin. Tetap pelayanan, tetap lakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi feeling ke Tuhannya, merasakan kasih Tuhannya itu kayak pudar. Ya, jadi saya tetap melakukan pelayanan ya karena itu satu pekerjaan. Nggak lagi merasakan rasa syukur, merasa Tuhan sayang banget ya. Makanya saya lakukan pelayanan itu. Nah saya ingat tiba-tiba ke momen itu. Dan makanya ketika saya alamin di 2018 itu,
saya tiba-tiba terpikir bahwa saya nggak mau ngalamin rasa pahit lagi sama Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan udah sangat baik buat hidup saya. Saya bisa menikah, punya suami yang luar biasa. Saya diberkati Carla yang juga anak yang luar biasa. Diberkati juga dengan Andrea. Dan kita satu family, kita sangat enjoy. Dan waktu itu saya ambil keputusan, apapun yang terjadi dengan penyakit saya ini, saya tetap percaya Tuhan sayang saya. Amin. Dan Tuhan pasti akan bantu saya dan Budi lewati masa-masa tersulit ini. Pas pertama dengar mami sakit kayaknya pasti sedih lah, pasti ada worried-nya karena kan kayak nggak expect dan juga kayak ya nggak kepikiran mami bisa sakit, jadi kayak pas awal-awal dikasih tahu lebih kesedih dan worried dan kayak I feel bad for mami. Tapi dalam perjalanan mami sakit itu bisa banget lihat how strong mami is dan juga how much Dedi bantu mami atau kayak support mami to the journey. Jadi ikut worried juga gitu kan. But what helped me is seeing them kayak instead of mereka jadi kayak mad at the situation atau mungkin bisa kesel sama Tuhan kayak why did he make it happen, this happen, tapi instead mereka malah kayak use it as a way to kayak be stronger and like mereka juga jadi like still being grateful lah for what they have even though going through a big struggle yang mami pas sakit gitu. Nah, ada satu sister yang sebenarnya dikirim Tuhan, saya percaya saat itu. Sister itu bilang seperti saya, karena sister juga mengalami pergumulan sama ya. Sister itu mengalami cancer yang sama, dan dia bilang sama saya, dia bilang, Hom, cancer itu blessing loh. Nah, waktu itu saya nggak terima ya. Waktu dibilang cancer itu blessing, saya bilang, mana mungkin blessing? Saya jadi berasa, nggak bener nih, nggak mungkin cancer itu blessing. Saya nggak bisa terima ya saat itu. Tapi waktu lewatin ya, berjalan bersama Tuhan di masa-masa saya bergumul dengan perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan mau bertanya-tanya yang nggak ada jawabannya juga. Di masa-masa itu saya justru bisa merasakan betapa realnya Tuhan buat saya. Dan it's true ya, yang seperti sister itu bilang, yang awalnya cancer itu sebenarnya bagi saya curse, kayak kutukan. Saya merasa, dosa apa ya saya sampai Tuhan biarkan ini terjadi. Saya nggak bisa terima. Tapi belakangan saya bisa melihat itu dengan jelas. Ya, cancer adalah blessing buat hidup saya dan juga buat pernikahan kita. Jadi waktu dengar kabar itu sesuatu yang gak gampang ya, shocking ya buat kita berdua pada saat itu. Tapi saya juga belajar bahwa Tuhan tetap in control pada masa-masa yang gak mudah itu. Saya tahu kita banyak nangis ya, bahkan kita kalau dengar lagu aja kita bisa nangis. Ada lagu kayak Everything Gonna Be Okay aja kita nangis. Jadi banyak sekali kita menangisnya. Tapi kita juga kita akan banyak doa, kita akan banyak bergantung sama Tuhan pada saat itu, dan lewat itu bersama-sama. Jadi waktu Hom di rumah sakit, melihat dia setelah operasi itu, karena cukup besar operasinya, dia tidak berdaya. Saya baru mengerti tentang janji nikah. Ya, bagaimana kita itu tidak cuma sayang waktu di masa sehat, tapi kita juga bisa sayang di masa sakit. Kita nggak cuma sayang di masa senang, tapi kita juga sayang di masa sulit. Jadi waktu kita lagi di rumah sakit itu, betul-betul bisa merasakan pernikahan kita itu naik kelas. Ya, karena segala sesuatunya ya kita waktu itu coba jalani berdua dengan kondisi umum yang sangat-sangat terbatas. Nah, kita berdua bertumbuh sebagai pasangan. Kita tuh jadi jauh lebih connect satu dengan yang lainnya. Kita juga bisa jadi lebih appreciate
satu dengan yang lainnya juga. Jadi ya betul, itu sebuah blessing yang kita nggak nyangka. Ternyata dengan orang sakit itu tidak saja pernikahan kita diuji, tapi juga kita berdua bertumbuh menjadi pasangan yang jauh lebih dalam dan lebih menghargai satu sama lain. Ini ada cerita lucu ya, sejak kita mulai menyukai yang berhubungan dengan Korea ya. Jadi waktu nonton kita tahu ya semua ya, Korea kan waduh cowoknya romantis, cowoknya gimana gitu ya. Tapi lucunya waktu Budi betul-betul treat saya di masa-masa saya sakit itu, saya merasakan sayangnya dia sampai bisa merasakan dan betul-betul lihat gitu ya. Ih, cowok Korea nggak ada papanya, lewat itu sama suamiku ini. Mungkin banyak orang yang lihat kita pasangan yang selalu mesra, pasangan yang selalu enjoy pernikahan kita, sepertinya tidak ada tantangan. Tapi kenyataannya kita mengalami banyak tantangan. Kita bersyukur bahwa kita tidak saja dibantu oleh banyak brother sister kita juga, tapi kita juga punya goal di dalam kita membangun pernikahan kita. Itu yang bisa membantu kita melewati tantangan-tantangan tersebut. Kalau saya lihat kunci daripada kenapa mereka bisa bertumbuh dalam pernikahan mereka, pertama adalah mereka real. Kita nggak usah nebak, nggak usah harus korek-korek, real. Tadi Fanny udah bilang mereka always mau belajar, selalu mau seek advice. Itu hal yang kedua. Yang ketiga menurut saya, ini yang saya lihat ya tentang mereka, prioritas yang benar. Prioritas Tuhan, prioritas dalam hubungan mereka dan anak, itu saya lihat mereka senantiasa jaga. Kita bersyukur ya, Mas, meskipun kalau orang kebanyakan melihat, wah ini pasangan pendeta nih, pasti rohani sekali. Dan kita sangat bersyukur kita itu di dalam persahabatan kami, kita bisa masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa melihat contohan yang luar biasa. Kita bisa melihat Tuhan senantiasa bekerja kalau kita mau menjaga hati yang humble. Di setiap pernikahan itu pasti punya tantangan. Dari mulai honeymoon pun kita ngalamin tantangan dalam pernikahan. Ya, tantangan perbedaan kita, tantangan juga financial, ya, tantangan keluarga, tantangan berhubungan juga dengan hubungan dengan anak juga, dan juga termasuklah tantangan kesehatan. Kita lewatin itu semua. Ya bukan karena kita hebat ya, karena kita dulu juga pikir pelayan kita berdua pasti akan oke. Ternyata enggak. Kita pun, pendeta pun manusia ya. Dan kita pun bersyukur banget karena ternyata kita ini Tuhan udah siapkan banyak bantuan. Kita bersyukur kita punya mentor, pembimbing yang bantu kita juga. Kita punya banyak sahabat-sahabat ya, brother sister dalam jemaat yang kita bisa minta bantuan. Kita juga bersyukur ada orang-orang yang konselingin kita, kasih kita nasihat, kasih kita inspirasi, contohan, dan itu membantu kita sehingga akhirnya kita bisa terus bertumbuh dalam pernikahan kita. Dan yang paling penting tentunya kita selalu percaya bahwa pernikahan kita ini adalah cinta segitiga antara saya, Hong, dan juga Tuhan. Tanpa kita berdua belajar mengasihi Tuhan, kayaknya susah deh hari ini untuk kita juga bisa mengasihi satu sama lain. Jadi kita beruntung sekali hari ini kita bisa menikmati pernikahan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena turut campur tangan Tuhan, tapi juga karena banyak bantuan daripada orang-orang di sekitar kita.